Hai para bucan, jumpa lagi di dapur Lilian Morgan. Nah, seperti judul yang ada di video ini, kita akan membahas kali ini tentang tips membuat nastar yang kinclong ya. Jadi bucan jangan skip videonya, sebab ada tip dan trik bagaimana membuat nastar yang kinclong dan glowing, no retak, no bleber. Ayo, siapa di antara bucan yang pernah bikin nastar retak? Angkat tangan. Atau waktu di oven mungkin nastarnya jadi bleber, mekrok, nggak jelas. Terus kepengen nutup-nutupin pakai kuning telur, kuning telurnya juga retak. Semangat membuat nastar akhirnya menjadi buyar ya bucan. Tapi coba lihat di video ini, nastarnya kinclong-kinclong, glowing-glowing, mulus-lus-lus. Nah, penasaran kan? Yuk kita mulai lihat apa yang jadi tip dan triknya. Halo. Nah, tip yang pertama adalah butter yang digunakan saat membuat nastar supaya nggak bleber saat di oven itu adalah butter yang harus keluar dari kulkas, alias butter tersebut harus dingin ya bucan. Jadi gunakan butter yang sudah dimasukkan dulu ke dalam kulkas. Butternya tidak harus sampai keras membatu ya bucan, cukup hanya sekitar 20-30 menit di dalam kulkas, lalu sudah bisa digunakan untuk membuat nastar. Nah, selanjutnya dalam hal pengocokan butter dan gula, jangan dikocok terlalu mengembang ya. Cukup 1-2 menit saja sampai gula dan butter tercampur rata. Kemudian matikan mixer, lalu bisa dimasukkan kuning telur satu persatu. Nah, setelah tercampur rata seperti ini, kita bisa masukkan kuning telurnya, lalu kita kocok, tidak usah terlalu lama, cukup sekitar 30 detik atau ya kurang lebih setengah menit saja ya, sampai tercampur rata seperti ini. Kenapa? Karena kalau terlalu lama itu juga yang akan menyebabkan nastar ketika dipanggang menjadi bleber. Itu adalah hal yang sering ditanyakan oleh para pernastaran di dunia maya ya. Ini kita masukkan tepung yang sudah diayak terlebih dahulu dan tidak usah menggunakan mixer, cukup diaduk dengan spatula. Kalau saya lebih suka pakai sendok nasi ini lebih gampang untuk aduk-aduknya ya. Jadi cukup diaduk-aduk, jangan menggunakan tangan. Kenapa? Kalau menggunakan tangan, maka itu akan menyebabkan butternya cepat meleleh, dan itu juga yang akan menyebabkan nastarnya nanti ketika masuk ke dalam oven akan menjadi bleber alias mekrok ya, bagian bawahnya itu melebar. Setelah tercampur rata dan semua bahan sudah tercampur rata, mulailah kita mencetak ya. Mencetak pun jangan terlalu lama kita memulung-mulungnya, karena menyebabkan suhu tubuh membuat butter yang ada di adonan itu akan istilahnya mencair gitu ya, meleleh gitu, dan itu membuat juga cepat melebar di dalam oven. Nah, ini dia contoh ketika sudah dipulung-pulung, nastarnya rapi. Usahakan ketika memulung itu pulung yang padat ya. Walaupun kita tadi cepet-cepet memulungnya, tapi jangan sampai ada celah yang seperti retak-retak begitu, karena itu juga akan membuat nastar mudah untuk retak saat di oven. Untuk waktu mengoven, saya lebih memilih mengoven nastar sampai betul-betul matang. Jadi saya tidak menggunakan suhu yang tinggi,
tapi saya menggunakan suhu yang tidak terlalu rendah namun juga tidak terlalu tinggi. Ini saya menggunakan suhu dengan oven Eco Home. Saya menggunakan suhu 120 sampai 125 derajat, api atas api bawah. Kenapa saya menggunakan suhu yang tidak terlalu tinggi? Karena itu juga untuk menghindari nastar tersebut menjadi retak ya. Kalau suhu terlalu tinggi, biasanya nastar akan menjadi cepat retak. Walaupun dia cepat matang, tapi nastar akan menjadi retak. Jadi untuk memanggang nastar ini betul-betul harus sering diintip-intip ya Bu Chan. Jangan ditinggalin nastarnya mandi ke kamar mandi, lupa ngeliat, akhirnya nastarnya mekrok semua. Nah, ini setelah matang kita bisa lihat tidak ada yang retak. Kalaupun ada nastar yang retak, saya beri tips, biarkan dia sekitar 5 sampai 10 menit, lalu Bu Chan bisa oles, maksudnya dirapatkan pelan-pelan sambil kayak dielus-elus begitu. Itu nanti nastarnya akan menyatu kembali. Tapi ketika nastar masih panas ya. Nah, bisa dilihat di sini matangnya sempurna, bawahnya tidak terlalu gosong dan sudah berwarna coklat seperti ini. Ini artinya nastar udah matang. Nastar yang udah matang kita tunggu sampai benar-benar dingin, baru kita oles kuning telur. Nah, sekarang saatnya untuk mengoles dengan kuning telur. Di sini saya menggunakan 6 kuning telur. Saya masukkan sekitar 1 sendok teh minyak, atau yang bisa menggunakan cookie glass boleh juga. Lalu saya tambahkan 1 sendok teh susu kental manis. Kemudian saya masukkan juga susu cair sekitar 3/4 sendok makan atau 1 sendok makan, terserah ibu-ibu. Beri perwarna telur ya, berwarna kuning telur secukupnya saja supaya warnanya lebih terlihat dengan jelas ya. Kadang-kadang kan ada kuning telur yang pucat ya Bu Chan, jadi itu harus kita beri pewarna sedikit. Kemudian saya saring. Kenapa? Ini untuk menghindari adanya gelembung-gelembung di kuning telur, sehingga ketika dibakar tidak ada kayak brutusan gitu ya, kayak gelembung-gelembung yang muncul di permukaan nastar. Nah, itu sebabnya perlu disaring terlebih dahulu seperti ini. Boleh 1 atau 2 kali menyaringnya. Nah, selanjutnya kita mulai oles-oles permukaan nastar yang sudah dingin. Ingat, yang sudah dingin, jangan coba-coba untuk mengoles nastar ketika masih panas atau masih hangat, karena nanti membuat kuning telurnya tidak merekat secara sempurna ke nastar tersebut ya. Kita coba oles dengan serapi-rapi mungkin, karena buat saya ketika saya membuat nastar itu saya adalah sedang melukis. Jadi saya akan berusaha sebisa mungkin untuk melukis nastar ini dengan rapi supaya nanti hasilnya juga memuaskan. Jadi ini adalah olesan yang pertama ya, supaya hasilnya lebih maksimal. Biasanya saya akan memoles nastar tersebut 2 kali poles seperti ini. Ini adalah nastar yang saya oles untuk kedua kalinya. Jadi bisa Bu Chan lihat ya, antara yang belum dioles di sebelah kanan itu dengan yang tadi barusan saya oles itu kelihatan sekali perbedaannya. Dan ketika mengoles nastar yang kedua, usahakan untuk mengolesnya saat nastar atau polesan nastar yang pertama itu sudah kering terlebih dahulu, supaya tidak somplak-somplak ya. Kalau ibu-ibu mengolesnya masih basah, maka nanti nastarnya akan somplak atau terkupas seperti itu. Ini dia nastar yang sudah dipoles 2 kali dengan kuning telur dan siap untuk masuk ke dalam oven untuk dipanggang sampai matang. Nah, sekarang tiba saatnya kita untuk memanggang nastar yang sudah dioles dengan kuning telur tadi.
Di sini saya menggunakan suhu yang paling rendah dari oven saya, itu 100 derajat Celcius, dan menggunakan api bawah saja. Lalu saya taruh nastar-nastar ini di rak yang paling atas. Kenapa? Supaya tidak terlalu panas dan kuning telur yang sudah dioles tadi bisa merekat dengan sempurna dengan nastarnya. Jadi tidak gampang lepas-lepas dari nastar ketika sudah dingin ya. Nah, jadi Bucan, jangan lupa bahwa setiap oven itu pasti berbeda-beda. Tentunya tidak bisa menjadi patokan apa yang saya sebutkan tadi. Itu sebabnya kalau kita memanggang nastar, kita harus sering mengintip-ngintip nastar kita supaya jangan sampai retak. Kalau kelihatan sudah mulai agak retak-retak kuning telurnya, cepat-cepat untuk dikecilkan apinya. Setelah 10 menit saya ganti api atas selama 5-6 menit ya, baru saya keluarkan dari oven, dan inilah hasilnya, nastar-nastar yang sudah golden brown ya, warnanya udah kuning keemasan, jadi cakep banget ya Bucan. Dan nastar-nastar ini pastikan benar-benar kering permukaannya supaya ketika nanti disimpan ke dalam toples, nastar kita tidak cepat berjamur. Jangan sampai kuning telurnya masih mentah atau masih belum matang sempurna. Lalu untuk menyimpan di dalam toples, usahakan nastarnya benar-benar dingin terlebih dahulu supaya menghindari dari jamur. Nah, ini adalah tips yang terakhir, ketika nastar keluar dari oven langsung dipoles-poles pakai kuas seperti ini. Kuasnya tidak dikasih apa-apa ya, kuas kering kita oles di permukaan nastar supaya nastarnya glowing. Kita bisa lihat nastar yang udah dipoles dan yang belum dipoles itu perbedaannya nampak jelas. Kalau nastarnya dioles dengan kuas, maka dia akan lebih mengkilat lagi dibandingkan yang belum dioles ya. Jadi kalau secara jarak dekat bisa dilihat nih, yang sebelah kiri itu belum dipoles atau belum dielus-elus dengan kuas, tapi yang kanan kita lihat lebih kinclong ya. Dan kalau dioles dengan kuas seperti ini, itu saya jamin kinclongnya sampai besok, bahkan bisa glowing sampai berhari-hari ya Bucan. Jadi inilah dia penampakan nastar-nastar yang glowing, kinclong, no bleber, no retak. Oke? Dan jangan lupa like, subscribe, and share ya Bucan, supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video selanjutnya. Jangan lupa follow @liliankekis buat ibu-ibu yang kepengen mencoba nastar-nastar ini, bisa memesan di Instagram lilian.kekis. Oke, selamat mencoba dan thank you for watching.